Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 27 Mei 2022. Judul renungan, Peka Membagikan Kabar Keselamatan. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 29 sampai 30 dan ayat 36 sampai 37. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Ayat 36 sampai 37. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Di suatu sore, ketika saya bersama dengan tim melakukan penjangkauan jemaat di wilayah Suvarna Sutra, bertemulah saya dengan seorang pria tua yang sedang duduk santai di depan rumahnya. Awalnya, saya tidak berniat untuk menyapanya. Lagi pula, sepertinya ia sedang menikmati waktu sorenya. Namun, senyuman kami dan sapaan menghantar saya dan tim untuk mengobrol. Di dalam obrolan itu, barulah saya tahu bahwa ia telah dioperasi jantung 3 kali. Di depan rumahnya, ada tabung oksigen besar untuk berjaga-jaga. Ketika mendoakannya, ia merasa terhibur dan dikuatkan oleh Tuhan. Saya membayangkan jikalau sore itu saya hanya berjalan melewatinya tanpa peka terhadap dorongan Roh Kudus dalam hati, maka saya mungkin tidak berhenti dan mendoakan Bapak itu. Filipus adalah orang yang peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Ketika malaikat menjumpainya dan memerintahkan untuk pergi ke sebelah selatan ke jalan yang sunyi, mungkin dalam hatinya bertanya-tanya, "Untuk apa ke sana?" Namun, kepekaan itu membawanya menjumpai seorang Etiopia yang tidak mengerti tentang kitab Nabi Yesaya. Bukan hanya itu, namun Filipus berhasil menjelaskan bahkan membawanya untuk dibaptis. Semua itu tentu bukan usaha Filipus, namun karena pimpinan Roh Kudus. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan gemar menyatakan berita keselamatan. Ia akan merasakan ada suara yang menggerakkan dia untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ia temui. Baik ketika sedang berada di dalam taksi, duduk di sebelah orang asing di kereta, atau teman-teman di sekolah yang belum mendengar Injil. Kadang seseorang memakai banyak alasan untuk menepis dorongan Roh Kudus untuk penginjilan. Ketika seseorang taat untuk melakukannya, Roh Kudus yang akan memampukannya untuk dapat membagikan berita Injilnya. Sudahkah Anda peka terhadap hal ini? Orang yang dipimpin Roh akan peka terhadap hati Bapa yang ingin menyelamatkan orang yang belum percaya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.